Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman yang akan kami dengar pada saat ini sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan dan pengharapan dan menumbuhkan iman kami ya Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kami dan juga menghadapi berbagai pergumulan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 19 Mei 2025 tertulis dalam Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat hari ini merupakan satu sapaan atau salam dari Rasul Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di Efesus yang menyatakan bahwasannya hanya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Itulah yang merupakan salah satu bagian daripada kekuatan manusia untuk dapat memperoleh dan menjalani segala tugas dan menghadapi berbagai pergumulan hidupnya. Oleh sebab itu, kasih karunia dan damai sejahtera Allah ini, yaitu dari Bapa Yesus Kristus yang merupakan sumber daripada damai sejahtera itu sendiri, inilah yang merupakan yang perlu dihandalkan di setiap perjalanan hidup manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata damai sejahtera dan kasih karunia adalah merupakan kebutuhan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, di dalam segala perjalanan hidup kita, kalau kita tidak mengandalkan yaitu sumber daripada Allah, yaitu damai sejahtera dan kasih karunia-Nya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita hadapi berbagai pergumulan kita tidak akan mampu menghadapi semuanya itu. Karena satu-satunya kekuatan dalam hidup kita, bagaimana kita menerima kasih karunia yang daripada Allah dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Inilah yang merupakan bagian yang terbesar dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sejauh mana kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan yang disebut dengan iman kepada kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah. Tentu saudara-saudara yang kekasih, semuanya itu adalah terjadi apabila kita selalu memberikan persekutuan hidup kita kepada Allah itu sendiri. Kemudian kita menjadikan yaitu firman Tuhan merupakan satu kekuatan dalam hidup kita sehingga kita dapat mengerti tentang bagaimana janji Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan berusaha untuk dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan inilah merupakan satu hal yang merupakan dapat menghadirkan yaitu kasih karunia dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk itulah kita yang menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam pekerjaan kita, baik hubungan kita dengan orang lain, dan di tengah-tengah pergumulan kita yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga. Tetapi satu hal yang harus kita lihat dari iman kita kepada Tuhan, yaitu hanya karena kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang dapat menyelesaikan dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadikanlah di dalam iman kita kasih karunia Allah dan damai sejahteranya menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita menghadapi setiap pergumulan dan rencana-rencana pekerjaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga.
Kami percaya bahwa kehadiran kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kami adalah satu dasar pokok untuk dapat kami memperoleh jalan keluar dalam hidup kami. Bila kami percaya Tuhan hanya di dalam Engkaulah sumber daripada kasih karunia dalam hidup kami dan damai sejahtera di dalam setiap langkah hidup kami menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.